Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Infogansa. Sore ini saya akan sharing bagaimana membuat SSP Jasa Luar Negeri atau biasa disebut SSP JLN. Perlu diketahui bahwa SSP tersebut tidak hanya terkait dengan jasa ya, tapi juga terkait dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kemudian juga jasa juga bisa, jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, itu masuk dalam kategori SSP JLN, dan videonya terkait dengan itu silakan cek video saya tentang pemanfaatan jasa luar negeri tentang SSP JLN ya. Saya udah buatkan videonya ya. Untuk kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat SSP-nya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi harus ada rambu-rambu yang harus teman-teman pahamin ketika membuat SSP JLN. Di antaranya jangan sampai salah tulis NPWP, kemudian kodenya gitu ya. Nah, kemudian juga tanggal tanggal kapan saat berutangnya gitu. Nah, di contoh ini misalkan ada sebuah simulasi, misalnya PT, anggap aja ada nama PT-nya dengan NPWP sekian-sekian 21 sekian-sekian pada bulan Mei tahun 2020 mengadakan perjanjian lisensi atas paten ya dengan PT Zombie Ltd ya, paten gitu ya. Warga negara atau badan Amerika gitu ya, wajib pajak Amerika, Zombie Ltd. Zombie Ltd. Nah, yang berkedudukan di negara Amerika ya, Manhattan Street ya, Amerika ya. Kemudian senilai 1 juta US dollar. Lisensi tersebut dimanfaatkan mulai 1 Agustus. Nah, berapakah SSP Jasa Luar Negeri yang harus di-store? Buatkan SSP JLN-nya. Nah, terkait pertama kita harus tahu dulu saat utangnya kapan. Saat utangnya untuk menentukan nanti kurs dolar yang dipakai untuk menyetor SSP JLN-nya. Pertama, kita lihat ya di PP 01 tahun 2012 pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 bahwa pemanfaatan barang tidak kena pajak berwujud atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagian dimaksud ayat 1 huruf D dan huruf E, yaitu saat terjadinya harga perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan dinyatakan sebagai utang. Nah, ini atau oleh pihak yang memanfaatkannya. Jadi kalau kita sudah menjurnal sebagai hutang, berarti ini udah terutang nih, SPJL-nya harus store. Atau yang kedua, kalau harga jual barang kena pajak tidak wujud atau jasa kena pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan, artinya sudah ada invoice dari sana ya, sudah ada invoice yang ditagihkan oleh pihak pemilik BKP atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah harga perolehan udah dibayar nih ya, dimanfaatkan baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya ya. Jadi terjadi mana yang lebih dahulu gitu kan. Jadi antara 1, 2, 3 ini mana yang kalau udah dibayar dulu ya berarti dia udah terutang dan harus di store SSP JLN-nya kayak gitu ya. Nah, kalau dalam hal 1 dan 2, 3 ini tidak diketahui gitu kan di pasal berikutnya, maka saat terutangnya itu dari tanggal kontrak, Sobat Influenza ya. Jadi kalau misalkan kondisi 1 dihutang, belum dicatat sebagai hutang atau belum ditagih atau belum dibayar, ya udah, maka saat terutangnya nih bisa dari tanggal kontraknya gitu ya, gitu nanti kalau tidak diketahui gitu ya kondisi-kondisinya. Nah, oke, kalau yang di atas nih warna orange, pokoknya mana yang terjadi lebih dahulu. Intinya kalau dibayar ya jasa tersebut harus segera dibayar SSP JLN-nya. Misalnya di bulan Agustus berarti paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, paling lambat bulan September ya kalau misalkan di bulan Agustus misalkan dimanfaatkannya. Oke, intinya saat pemanfaatan ya, saat pemanfaatan itu dirincinya tuh 3 hal ini lagi gitu. Apa yang dimaksud pemanfaatan itu ya 3 hal ini gitu kan. Oke, di store nanti di sini ya, di SSP jalannya kita hitung 1 juta. Pertama kita lihat dulu kursnya ya. Kita tentukan setelah kita ketahui bahwa misalkan tadi dimanfaatannya di bulan Agustus, artinya di bulan Agustus tersebut terjadi pembayaran atau terjadi tagihan atau terjadi pencatatan sebagai hutang, maka paling lambat harus di store-nya tanggal 15 ya, 15 September paling lambat di store-nya.
15 September 2020 harus di store-nya. Nah, kemudian ini di store menggunakan 411. Nah, apa namanya? Kita lihat dulu kursnya. Ini kurs 14.000 ya. Ini dari mana kursnya? Teman-teman bisa lihat cara menentukan kurs Menteri Keuangan sekarang udah bisa dilihat di websitenya BKF ya. Teman-teman masuk ke fiskalkemenku.id, informasi publik ya, disalin aja link ini. Ini teman-teman tinggal bisa tentukan tanggalnya nih, misalkan tanggalnya mau tanggal berapa, tanggal September ya, misalkan tanggal 2 September lah ya. Nah, ini teman-teman nanti di sini udah ketahuan itu ininya sesuai dengan teman-teman bisa pilih tanggal pembayaran ya. Nah, ini. Maka kurs yang berlakunya adalah ini ya, 14.648 gitu ya. Nah, tinggal dikalikan aja 1 juta dikali dirupiahkan dulu ya, dikali 14.000 jadi 14M. Nah, 14M ini dikali tarifnya PPN jalan 10%, jadi 1,4. Nah, ini harus dibayar ya teman-teman ya. Kemudian di store menggunakan kode 41121101 berdasarkan PMK 40 ya. Nah, kita lihat, kita masuk langsung ke aplikasinya ya. Nah, masuk ke login billing biasa. Nah, masuk menu bayar, klik billing. Nah, kemudian teman-teman tadi pilih ya kodenya 411211. Kodenya pilih yang 411211. Kode PPN, bukan kode PPN impor ya. Ada kan PPN impor di sini, bukan. Pakainya jangan yang PPN impor, tapi pakainya PPN yang normal biasa. 4112 dalam negeri. Nah, pilih ininya. Kalau misalnya tadi untuk yang pemanfaatan BKP tidak wujud paten, royalti atau know-how dan lain sebagainya, pakainya yang 101. Tapi kalau untuk terkait dengan jasa, pakainya 102. Oke, nah kali tadi kan tentang paten berarti makanya 101 ya teman-teman. Ini disesuaikan teman-teman dengan kondisinya ya. Kemudian bulan apa tadi? Bulan Agustus ya. Agustus di store paling lambat September gitu kan. Masanya masa Agustus. Oke, tahun 2020. Nah, di store dengan NPP yang lain. Nah, ini juga jangan salah nih. Di store dengan NPP ini 00 diisi. Nah, kode KPP-nya disesuaikan dengan KPP di mana teman-teman terdaftar ya. Misalkan kodenya terdaftar di 426 misalkan. Nah, kemudian teman-teman isi tadi ya, Zombie LTD gitu. Misalkan Zombie LTD. Alamatnya misalkan Manhattan Street misalkan 1 misalkan USA atau apa gitu ya. Nah, masukkan tadi jumlah terutangnya berapa. Jumlah terutangnya 1M468 ya. Jumlah terutangnya jangan lupa diisi. Nah, 1 miliar ini. Oke. Nah, dicek lagi teman-teman ya, kodenya 41211. Ininya kalau untuk BKP, kalau untuk JKP 102. Masa pajaknya, kemudian NPP-nya, klik NPP lain, store pakai NPP 00 ini, Zombie LTD. Nah, ini. Kemudian buat kode billing. Cetak. Nah, ini dia akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi NPP-nya menggunakan 00 dengan kode KPP di mana teman-teman terdaftar ya, kode KPP terdaftar. Kode KPP-nya sesuaikan dengan ini ya. Sesuai dengan NPP teman-teman yang perusahaan teman-teman yang menyetorkan gitu. Alamatnya ini, konopnya ini. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman ya. Di store oleh kita perusahaan yang menyetorkannya atau orang pribadi juga bisa ya. Nih teman-teman ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ya oke, sekian dulu teman-teman sharing dari saya terkait dengan cara penyetoran SSPJLN. Jangan lupa subscribe, share, dan komen kalau ada yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.